Halo teman-teman, kali ini kita akan ngobrolin tentang sebuah konsep yang namanya menabung saham. Pasti kebanyakan dari teman-teman udah familiar dengan konsep menabung biasa, di mana kita nyisihin sebagian uang untuk disimpan di bank. Nah, menabung saham itu mirip, tapi bedanya kita nyisihin uang buat beli saham secara rutin. Menabung saham itu berarti kita beli saham secara rutin. Kunci suksesnya ada pada konsistensi. Langsung aja, kami share sebuah cara yang sangat mudah, nyaman, dan hasilnya sangat maksimal. Bahkan hasilnya bisa mengalahkan dari mereka yang trading rutin tiap hari. Cara menabung saham ini benar-benar sangat nyaman, karena tidak perlu pantau harga setiap hari, dan tidak perlu memperdulikan fluktuasi harga harian bahkan mingguan. Nah, gini caranya. Pertama, tentukan saham yang memiliki fundamental yang sangat bagus sekaligus saham yang punya kebiasaan membagi dividen. Dan ini sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Kedua, selalu cicil beli saham tersebut di waktu yang sama di setiap bulannya. Misalnya setiap akhir bulan atau setiap awal bulan. Pokoknya, waktunya harus selalu di waktu yang sama. Tinggal pilih saja mau di waktu yang mana. Yang ketiga, selalu cicil beli saham tersebut dengan nilai nominal rupiah yang kurang lebih sama dalam 1 tahun berjalan. Dalam hal ini, sebaiknya menggunakan pembanding persentase dari UMR pada tahun itu. Misalnya, setiap cicil beli, kita alokasikan untuk cicil beli 10% dari UMR saat itu, atau 20%, 25%, atau berapapun sesuai komitmen pribadi. Yang keempat, setiap kali beli, abaikan kondisi harga pada saat itu. Jadi langsung beli aja. Dan yang terakhir, menabung saham sifatnya tidak diambil-ambil untuk jangka waktu yang panjang. Dengan disiplin menabung saham dengan cara ini, maka kita akan mendapatkan keuntungan tidak saja dari kenaikan harga sahamnya, tetapi juga keuntungan dari pembagian dividen. Lihat simulasi ini. Simulasi ini dilakukan sejak saham tersebut mulai listing di bursa sampai dengan saat ini. Jadi, ini sudah melewati beberapa kali krisis moneter dan krisis ekonomi global. Dan simulasi ini menggunakan acuan UMR dari DKI Jakarta. Lihat ini, riwayat UMR Jakarta sejak tahun 2000. Dan ini adalah nilai rupiah dari 25% UMR pada tahun tersebut. Coba kita ganti menjadi 20%. Coba kita ganti dengan 10%. Lihat, besaran untuk alokasi menabung saham di tahun tersebut. Sangat memungkinkan bukan? Dan persentase yang dipakai tentunya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dalam simulasi, saya pilih saham BBCA, BBRI, BMRI, dan ASII. Lihat, uang yang dikeluarkan lewat sistem cicilan adalah ini. Ini porsi cicilan yang kita lakukan. Dalam hal ini, kami ambil contoh 20% dari nilai UMR. Ini adalah waktu start kita mencicil. Kita gunakan sejak saham pertama kali listing di bursa. Kalau ini adalah perhitungan waktu sejak awal mencicil hingga saat ini. Kita bisa lihat, sudah berapa banyak bulan kita mencicil atau sudah berapa tahun kita mencicil. Ini sekaligus menjadi sampel testing yang mumpuni karena menggunakan data yang sangat panjang. Jadi validitasnya akan lebih teruji. Contoh, untuk BBCA berarti sudah mencicil selama 291 bulan atau 24 tahun lebih. Kalau ini adalah jumlah cicilan kita dalam satuan lot atau lembar saham. Dan ini adalah nilai uang yang sudah kita cicil dalam investasi. Dalam contoh BBCA, kita sudah keluar uang sebesar 129 juta. Dan ini adalah hasilnya per saat sekarang. Nilai saham kita sudah senilai ini. Dan ini nilai dividen yang kita terima selama proses investasi. Sehingga total keuntungan dalam investasi dalam rupiah adalah ini. Contoh dalam BBCA adalah 1,3 miliar. Keren banget kan?
Keluar uang buat nyicil 129 juta, tapi sekarang sudah menjadi 1,3 miliar lebih. Hasilnya sudah berkembang ratusan persen, bahkan ribuan persen dari nilai yang kita investasikan. Dicicil pula. Coba bandingkan dengan menabung konvensional atau deposito. Hasilnya akan beda sekali. Menabung saham, hasilnya akan jauh-jauh lebih besar, selama pilihan sahamnya tepat dan benar. Kalau kita bagi nilai keuntungan investasi ke dalam rata-rata per bulan, maka BBCA menghasilkan rata-rata 3,5% per bulan. BBRI menghasilkan rata-rata 1,5% per bulan. BMRI menghasilkan rata-rata 1,7% per bulan. Sedangkan ASII menghasilkan rata-rata 1,4% per bulan. Tapi teman-teman perlu ingat ya, bahwa kunci penting cara ini ada pada konsistensi mencicil dan harus tepat untuk memilih sahamnya. Pertanyaannya, apakah saat ini ada saham yang menarik untuk dicicil? Tentunya ada. Kan kita sudah belajar di video sebelumnya dan harusnya teman-teman sudah bisa mendapatkannya sendiri. Karena tujuan pembelajaran kita adalah menjadi mandiri dalam analisa saham. Jadi, kalau teman-teman pengen investasi tapi nggak mau ribet mantau pasar setiap hari, menabung saham bisa jadi pilihan yang bagus. Ini cara yang simpel tapi efektif buat membangun kekayaan jangka panjang. Ayo mulai menabung saham sekarang dan kita bisa lihat hasilnya beberapa tahun ke depan. Selamat menabung saham teman-teman. Semoga perjalanan investasi teman-teman sukses dan membawa hasil yang memuaskan. Oke teman-teman, kiranya demikian video kami kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi. Ingat, fakta data selalu berkata lebih jujur dari berita dan rumors. Kuasai fakta data agar kita semua bisa mandiri dalam analisa. Dan kami akan sangat berterima kasih jika teman-teman mau share dan memberikan like, komen, dan mengikuti kami agar kami bisa semangat untuk video berikutnya.